Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Berjumpa kembali tentunya di podcast Juara Jabar Pro bersuara. Dan tentunya masih di program bisik atau bincang asik. Kali ini kami berkesempatan untuk hadir langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, ya, tepatnya tentu di hari ini kita akan membawakan tema milenial antara rebahan dan kepemimpinan, ya. Dan generasi milenial ini adalah manusia yang lahir pada tahun 1980 sampai 1995. Saya termasuk milenial berarti, ya. Berarti pada tahun 2021 ini generasi milenial akan berada di rentang umur 26 sampai 40 tahun. Dan banyak banget nih warga Jabar, ya, orang yang bilang kalau milenial itu identik dengan kaum rebahan. Waduh, bener gak tuh, ya? Atau mageran gitu warga Jabar, ya. Padahal ini di tangan milenial ini suatu negara ini bisa ditentukan nasibnya. Nah, hadir juga di tengah-tengah kami tentunya Bapak Iip Hidayat, di sini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Ini untuk ngobrolin isu-isu milenial dan kepemimpinan di warga Jabar. Halo Bapak. Gampang, Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa hadir tentunya di Kesbangpol Provinsi Jabar nih, ya. Kalau misalkan warga Jabar lebih mengenalnya, ya, dengan protokol kesehatan yang ketat yang pasti karena kita juga masih berada di tengah pandemi, ya Bapak, ya. Semoga sehat selalu Pak, ya. Amin. Dan tentunya Bapak mungkin boleh untuk mengenalkan mungkin sama warga Jabar yang belum tahu mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat ini, Pak. Oke. Teman-teman semua, saya ingin menyampaikan juga, mungkin banyak orang yang nggak paham apa sih Kesbangpol itu. Kesbangpol itu singkatan daripada kantor, ya, yang menangani masalah kebangsaan dan politik, kesatuan bangsa dan politik. Jadi Kesbangpol itu kesatuan bangsa dan politik. Kesbangpol ini sesungguhnya melaksanakan tugas pemerintahan pusat atau pemerintahan umum. Jadi tugasnya presiden, katakan, kan sangat luas. Nah, ketika di provinsi dan kabupaten nyangkut masalah pemerintahan umumnya, ditugaskan kepada Kesbangpol. Ada 4 bidang yang ngurusin secara tupoksi. Yang pertama ada bidang Poldagri. Poldagri itu politik dalam negeri. Apa tugasnya Poldagri itu? Pertama yang ngurusin pasti masalah pemilu-pemilu, pilkada, pilpres, pileg di Provinsi Jawa Barat. Nanti dia kolaborasi dengan KPU, Bawaslu dan sebagainya. Yang kedua ada bidang Wasda. Wasda itu kewaspadaan daerah. Ini mungkin lebih kepada intelijen. Jadi bagaimana menjaga kondusivitas di Jawa Barat. Reaksi-reaksi kecil apapun itu harus terdeteksi oleh bidang Wasda. Yang ketiga bidang Kesbang. Kesbang itu adalah ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama. Nah, ini termasuk juga ngurusin masalah ormas. Ormas itu kan banyak, ya, LSM itu banyak. Di Jawa Barat aja yang terregister ini ada 1.300-an. Jadi kalau teman-teman semua melihat ini ormas banyak amat, ya memang banyak gitu. Memang banyak. Yang tercatat di kita 1.300 dan memang yang namanya perkumpulan itu dilindungi undang-undang. Undang-undang Dasar 45 mengatakan kebebasan berserikat berkumpul. Tinggal masalahnya mereka mau melapor atau tidak. Ketika melapor kita register. Ketika tidak juga sebetulnya mereka boleh aja. Tapi ketika ada pelanggaran itu harus dikriminalisasi muncul. Yang keempat adalah bidang Idwasbang. Idwasbang itu ideologi wawasan kebangsaan. Ini lebih bagaimana kita menjaga keharmonian, keberagaman, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Itu bagian-bagian penting yang harus kita edukasi dari hari ini. Karena kita punya mimpi 100 tahun yang ke depan. Pak Gubernur sudah sering banyak bicara Indonesia Emas di tahun 2045. Kita punya harapan-harapan yang besar dan menggantungkan kepada generasi milenial sekarang dan generasi Z. Nah, nanti nyambung dengan yang rebahan itu. Gitu kan intinya. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti mungkin untuk pelayanannya sendiri berarti lebih ke mana nih Pak dari Kesbangpol ini? Ya, semua unsur itu termasuk masalah perizinan juga. Perizinan. Ya. Salah satu perizinannya itu misalkan kalau ada penelitian, ada yang mau mahasiswa mau skripsi, tesis, disertasi, dia meneliti di Jawa Barat, tentu harus melalui kami. Kenapa kami ingin melihat? Karena menjaga ruh NKRI, menjaga ruh kondisivitas. Itu satu perizinan. Kedua,
ormas-ormas LSM yang kemudian membuat baru atau perkumpulan baru, hendaknya itu segera melapor. Kenapa? Karena biar punya aspek tanda kutip legalitas lah, tercatat terregister gitu aja. Oke, dan kemarin ini juga baru saja dilaksanakan acara Bangkit Millennial Talks 2021 nih warga Jabar ya. Mengucapkan selamat dulu nih atas sukses acaranya Pak ya. Alhamdulillah. Ini boleh diceritakan juga kepada warga Jabar nih Pak mengenai gimana nih keseruan acara Bangkit Millennial Talks 2021 ini Pak? Ya, kita ingin membuka ruang diskusi sebetulnya dengan para milenial ya khususnya. Kenapa dibuka Millennial Talk ini? Saya berpikir bahwa teman-teman milenial boleh saja dia mengungkapkan berbagai hal, ide segala macamnya. Nah, kebetulan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bertepatan dengan Hari Pramuka. Nah, Pramuka itu kan banyak generasi mudanya nih. Maka kita kolaborasi, yuk kita ngomonglah di udara. Nah, sebenarnya ada Ibu Atalia sebagai Ketua Keluarga Daerah Jawa Barat, ada Pak Bedi dari DPRD Jawa Barat. Kita diskusi tentang negara ini, tentang negeri ini berkaitan dengan apa sih harapan. Kita memang lebih disiapkan koridor, kita bicara tentang bagaimana wawasan Nusantara ini, bagaimana wawasan kebangsaan ini. Nah, ternyata responnya banyak. Hampir 1000 itu dari Pramuka, Paskibra, kemudian Mujang Jajaka, Forum OSIS, dan ternyata harapan mereka untuk ngomong dalam forum ini memang terlihat karena waktu 2 jam juga itu masih terus saja gitu. Beres ditutup terus di chatnya masih banyak juga ya yang antusias ya Pak ya. Jadi mereka juga perlu wawasan edukasi yang benar gitu. Karena kan sekarang dengan dunia terbuka ini orang bisa melihat bagaimana politik luar negeri, bagaimana di kita belum ada yang hoax segala macam itu. Tapi saya senang, ini hebat ya, artinya responnya luar biasa. Oke, nextnya akan ada acara-acara lagi Pak mengenai milenial ini pasti ya? Pasti kita akan rutinkan, karena itu bagian daripada pembinaan kita ya. Dan kita juga ingin dekat dengan mereka nanti masalah demokrasi, bagaimana pemuda bicara demokrasi, bagaimana politik segala macam. Nah ini kita harus edukasi. Oke, berarti peran dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat di sini kepada milenial di Jawa Barat tentunya ya. Ini adalah berarti lebih ke mengedukasinya itu sendiri ya Pak ya? Betul, edukasi, mengarahkan, membimbing. Kalau perlu mereka juga hadir di sini untuk ajak diskusi atau kita dihadirkan di mereka. Jangan takut harus berpikir bagaimana, pasti kita akan hadir. Itu lebih enak lah suasana itunya. Oke, dan mungkin seperti yang kita ketahui kalau di kaum milenial ini adalah memang bisa dibilang generasi calon pemimpin bangsa ya, kalau lihat dari rentang umurnya ya Pak ya. Nah ini mungkin tentunya untuk mencetak si pemimpin bangsa ini nih harus disertai juga sama rasa nasionalisme ya Pak ya. Ini mungkin menurut dari Pak Yus sendiri, bagaimana nih Bapak menilai nasionalisme pada milenial nih saat ini? Ya, saya berbangga hati, jujur aja ya. Ini begini, kita mundur sedikit bicara sejarah. Negara kepulauan yang paling besar di dunia adalah Indonesia, hampir 18.000. Agamanya banyak, budayanya luar biasa, bahasa luar biasa. Sampai hari ini kita masih utuh. Kenapa? Itu sifat nasionalisme. Tidak bicara. Saya ingin beri contoh dulu, agak sedikit panjang. Bahagia kita punya Pancasila. Kenapa? Kita punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui sebelum tidak saja agama yang besar di sini ada juga yang ada 6 agama yang diakui. Nah, saya beri contoh sejarah. India itu dulu ingin menciptakan negara yang beragama. Apa yang terjadi? Ramai pas ya. Akhirnya muncullah ini Pakistan, ya kan? Pecah gitu ya. Kemudian Bangladesh. Itu kan bagian ketika akan memaksakan menjadi sebuah negara agama. Karena di India juga, di semua negara juga pasti agamanya berbeda-beda. Walaupun ada minoritas, ada mayoritas. Sila ketiga contoh, Persatuan Indonesia. Bahagia dengan Persatuan Indonesia. Contoh negara Yugoslavia. Ini fakta sejarah. Yugoslavia itu negara paling kuat. Tapi suatu saat dia pecah di dalamnya. Provinsi-provinsi itu membuat negara baru. Jadi CSS segala macam bikin negara baru. Kacipta lamun di Indonesia tidak punya persatuan Indonesia. Kayak Jawa Tengah bikin negara baru, Padang negara baru, Medan negara baru. Kurang kan itu pakai paspor, pakai visa. Dan itu melelahkan. Terakhir sila kelima contoh. Keadilan sosial bagus terakhir. Teman-teman milenial mungkin bisa melihat kalau di film itu luar biasa. Contoh Amerika, wah hebat luar biasa. Tapi coba Anda
turun di salah satu negara di Amerika, saya tantang Anda. Aha. Turun keluar di bandara, banyak gelandangan? Banyak. Oh, oke. Lihat di YouTube segala macam. Karena mereka kapitalis, nu pengaruh kibungan, nu sangsara mah dari resiko dia. Oh. Negara tidak ngurusin, karena putih. Keadilan sosial kita diurus, nu kaya boleh kaya, tapi jangan lupa kepada yang miskin. Betul. Keluarlah CSR keadilan sosial. Contoh pandemi COVID ini, ketika negara mengkonsentrasikan keuangan untuk COVID, ya kan semua yang sakit COVID tanggung negara kan. Walaupun sebenarnya satu orang itu 200 segala macam tanggung negara. Kita tidak fokusing anggaran negara. Terus ketika bansos, ini negara sudah duitnya kurang ya. Nah, orang-orang kaya kita kan diminta untuk partisipasi apakah CSR membantu sehingga saya membantu, itulah maka keadilan sosial. Jadi tahun lubung harus kibung sangsara itu paksa maknanya itu seperti itu kira-kira. Oke, di masa pandemi ini Pak, ada banyak juga artis atau selebgram yang bikin ikoy-ikoyan Pak namanya. Itu kan bisa membantu juga ya di tengah pandemi seperti ini gitu ya Pak ya. Itu mungkin bisa dibilang rasa peduli juga dari bangsa atau generasi milenial gitu ya. Oke, baik, dan berikutnya nih Pak, kemudahan dalam akses teknologi yang mempermudah kehidupan nih Pak. Saya juga ngalamin karena saya juga termasuk ke dalam generasi milenial nih Pak. Kalau gitu saya kolonial dong. Bukan saya yang bilang ya Pak. Ini kan identik sama milenial dengan kaum rebahannya itu ya Pak ya. Nah ini kalau menurut Bapak nih gimana yang memandang hal tersebut? Bisa nggak nih milenial terlepas dari image tersebut? Padahal rebahannya Sabtu Minggu aja kok Pak. Gimana nih Pak? Ya, ini jujur aja ketika muncul kalimat atau redaksi atau narasi kaum rebahan, saya berpikir kaum rebahan itu apa ya? Oh, ternyata identik dengan malas-malasan. Milenial itu rebahan. Padahal sesungguhnya itu bisa efektif dan produktif. Manakala bisa mengakses kalau kita 4.0 itu ya. Jadi artinya walaupun sampai rebahan tapi bisa produktif. Betul. Artinya apa? Dia harus memanfaatkan teknologi. Ya. Kan sekarang naik dengan satu HP juga apapun bisa di situ. Betul. Tapi itu produktif. Contoh saya mahasiswa karena sekarang jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh misalkan. Dia ketemu tugas kan bikin di situ, kirim, ya kan? Lapar, telepon, ya, apapun gitu, mau film di situ. Jadi memang akhirnya orang lain melihat budak teh sarare wae, rebahan wae gitu ya. Padahal sesungguhnya mungkin ada nilai produktif di situ. Iya. Maksud saya teman-teman milenial, ketika Anda disebut kaum rebahan, tapi Anda buktikan bahwa Anda juga produktif loh. Itu dia. Nah itu yang harus disampaikan. Dan saya yakin ini suasana dan situasi zaman berbeda. Masa saya itu kan yang namanya disiplin sekolah teh harus hadir ke sekolah, buku dipariksa, lalu ditako, gitu segala macam. Sekarang tidak begitu kan. Nah maksud saya teman-teman milenial, kalaupun disebut rebahannya lagi lebih produktif aja gitu. Tapi jangan lupa olahraga juga. Betul, itu bahaya. dia Pak. Kalau tidak bergerak nanti sakit deh, bahaya. Atau enggak makan rebahan nanti yang nambah kiloan. Bahaya itu. Tadi kalau milenial di sini kan bisa dibilang adalah generasi yang mengalami transisi Pak ya. Transisi dari mungkin dari yang teknologinya belum canggih seperti sekarang dan bertransisi sampai sekarang bisa order dimanapun gitu ya Pak ya. Oke, dan mungkin rebahan di sini mungkin boleh dibilang bukan rebahan mas-malesan ya, tunjukin kalau rebahannya rebahan produktif ya Pak. Ya, produktif. Oke, itu dia. Dan kembali lagi ke webinar yang diadakan tentunya oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Barat juga nih Pak mengenai Bangkit Millennial Talks 2021. Nah ini bahwa milenial itu katanya harus connected, confidence, dan kreatif. Nah ini boleh dijelaskan Pak seperti apakah yang dimaksud dari Ya, bicara connected itu berarti ketersambungan ya. Jadi ada connected, ada confident, ada kreatif. Nah ketika bicara connected itu bagaimana kita menyambungkan sebagai makhluk sosial dan juga memanfaatkan teknologi. Ketika itu disambungkan, maka kita bisa connect. Termasuk pencerahan ilmu-ilmu yang baru. Jadi kita bisa searching di teknologi itu kebutuhan apa. Zaman saya, Neng, kalau kita perlu ilmu, pasti larinya ke perusahaan, baca gitu. Betul. Hari ini dimudahkan dengan teknologi, Apa artinya dimudahkan itu? Kan kita tinggal ketik satu katanya sudah mulut. Betul. Menurut versi apa, menurut teori apa, itu sebenarnya dimudahkan.
Artinya apa? Ketika ini konektif, sesungguhnya kemudahan bagi teman-teman yang milenial. Dan itu kreatif menurut saya. Saya ingin sedikit belok sedikit ya, dengan situasi pandemi COVID ini, akhirnya semua masyarakat, terutama di Indonesia, yang kolonial terutama, akhirnya dituntut harus mampu menggunakan teknologi informasi saat ini. Contohnya apa? Karena PJJ, pembelajaran jarak jauh, sekolahnya kan di rumah. Anak kan belum paham teknologi atau ada yang nggak paham. Nah, kadang-kadang orang tua kan dilibatkan. Betul. Mak bapaknya itu ngerti ya, tapi lama-lama itu harus ngerti. Anaknya daring, orang tuanya daring. Darah tinggi. Daring tinggi. Kenapa daring? Karena stres awalnya kita kumaha gitu. Di samping harus begini. Tapi dia belajar dan akhirnya memang bisa mengadaptasi. Ini 2 tahun loh berjalan. Itu yang pertama gitu. Yang kedua confident. Saya berpikir ketika bicara confident, bicara percaya diri ini, ya maksud saya jadilah diri sendiri, ya yakinkan bahwa generasi muda kita ada generasi Indonesia yang benar, yang paripurna. Karena setiap manusia itu saya yakin diberi moral judgment. Apa moral judgment itu? Sifat, sikap yang ada pada dirinya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa menentukan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana haram, mana halal. Disebut dengan moral judgment. Nah, ketika bicara confident, generasi milenial dia menceritakan warga Indonesia yang baik dalam arti kata dia agamis, religius, baik, sopan santun segala macam dengan yang karakter moral judgment itu. Jadi dia harus memilih. Oh ini yang baiknya ini, yang buruk baik, buruk, benar, salah. Jadi kita harus bawa yang baiknya, yang benarnya, yang halalnya. Itu berkaitan dengan agama. Yang ketiga terakhir kreatif. Kenapa ini kreatif menjadi hal yang penting dalam yang dibahas di Millennial Talk ini? Karena kita harus out of box, itu bisa disayangkan harus kreatif, harus kolaboratif, melihat yang lain. Kalau perlu ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi, gitu ya. Itu bagian-bagian yang membuat orang jadi kreatif. Dan itu sekarang sudah kelihatan muncul gitu ya, banyak-banyak orang kreatif ya. Terutama di Jawa Barat ini keren-keren, gitu lah ya. Oke, baik, itu berarti harus ditanamkan juga mungkin untuk generasi milenial nih, jangan lupa ya. Connected, confidence dan kreatif ya. Baik, dan Bapak melansir dari sebuah portal media nih Pak ya, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat di sini terus berupaya untuk menanamkan kesadaran berpolitik pada generasi milenial nih. Nah, apa aja nih Pak mungkin upaya atau program yang dikerahkan oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Barat ini Pak? Saya ingin menyampaikan yang pertama kita harus mengerti dulu apa itu politik. Nah ini yang jadi sebuah itu. Politik itu adalah suatu seni untuk meraih kekuasaan. Nah, ketika bicara meraih kekuasaan, itu kan namanya meraih. Caranya yang benar ini meraih itu, bukan memaksakan. Memang kalimat kekuasaan itu masih kesannya kumaha gitu ya. Nah, akhirnya ditambah lagi dengan implementasi punten-punten kalau kita melihat orang tua diskusi dalam sebuah sidang ribut segala macam itu membuat anak-anak muda yang baru melek politik kita menikir padahal sesungguhnya itu dinamisasi saja. Nah, oleh sebab itu kami ingin mengedukasi yang disebut politik sehat seperti apa. Jadi maksud saya yang sudah kejadian ya sudahlah, kemudian mari kita berpolitik santun. Jadi kita bikin program namanya politik santun. Iya itu, makanya kita ada program mengumpulkan generasi milenial, perwakilan dari SMA, mahasiswa, generasi muda dari partai politik diajak bersama diskusi. Bagaimana kita memahami politik secara sehat dan santun. Jadi tidak usah gubrak meja lah. Nah, ini dia. Gak usah emosi ya Pak ya. Palu kemana, misalkan itu. Itu artinya sesungguhnya bisa sih, cuma karena ini emosi yang harus ditahan. Nah itu dibelajarkan sehingga emosi politik santun ini bisa diterapkan karena mereka yang jadi pemimpin kemudian. Gitu. Nah, itu maka beberapa kegiatan di Kesbang itu mengadakan semacam pertemuan diskusi kecil sambil ngopi. Materinya itu kita hadirkan orang-orang ahli dalam bidangnya, termasuk juga psikolog, termasuk juga akademisi. Kenapa? Biar mereka banyak wawasan sehingga besok lusa dia menjadi politikus, dia menjadi orang yang betul-betul bisa menjaga etika moralnya. Oke, itu dia ya. Dan kalau politik ini memang masih dinilai tabu dan menakutkan mungkin ya di mata milenial ya Pak ya. Betul. Ada yang bikin takut lah, atau ada yang sama sekali tidak peduli lah bisa dibilang ya Pak ya. Nah mungkin
Padahal secara nggak sadar mungkin ya sama milenial bahwa pas sekolah juga ada politik nih, ada pemilihan ketua kelas misalnya ya. Itu contoh kecil ya. Hal kecil kan itu kan ya warga Jabar ya. Jadi mungkin bagaimana nih dari Kesbang Polres Jabar sendiri mengubah stigma politik ini jadi lebih ramah milenial gitu. Ya, saya sependapat tadi yang dikatakan. Jadi aplikasi implementasi dalam kehidupan sehari-hari sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan KM, pemilihan himpunan mahasiswa ya. Itu kan sebetulnya miniatur dari pelaksanaan kehidupan berdemokrasi. Atau juga dalam berpolitik, karena politik kan artinya tadi itu meraih kekuasaan. Bagaimana orang jadi simpati. Nah, itulah yang harus kita dorong situasi itu sehingga secara alami mereka melakukan pemilihan-pemilihan di lingkungan sendiri, tapi dengan santun dan beretika. Itu yang kami dorong dan kami selalu sosialisasikan dan kita edukasikan. Jadi itu implementasi yang nyata gitu. Sebelum dia di masyarakat nanti gitu. Oke, baik itu dia warga Jabar. Tapi mohon maaf sebelumnya Bapak karena pertanyaannya masih banyak sih sebenarnya, tapi waktunya sudah habis. Udah dikasih tahu sama kameramen habis. Jadi sayang sekali. Mungkin kita akan bertemu di episode berikutnya warga Jabar ya Pak ya. Kita tunggu dan mungkin pertanyaan terakhir adalah menurut Pak sendiri ini siapa nih milenial yang patut dijadikan role model? Banyak ya. Banyak. Oke. Jadi saya gini aja, yang paling penting kembali lagi bahwa yang jadi role model mereka yang bisa melaksanakan moral judgment. Dia bisa mencari mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal. Karena itu bagian daripada ibadah juga. Saya tidak ingin menyampaikan siapapun orangnya, tapi paling penting itu lakukan. Role model itu bisa kita ikut. Baik, gitu ya. Itu dia ya. Dan mungkin pesan-pesan terakhir Pak untuk milenial tentunya di Provinsi Jawa Barat. Silakan Pak. Ya, satu saya ingin mengajak Anda semua, mari kita bertanggung jawab kepada diri kita, kepada negara kita. Siapa lagi menjaga kita? Di awal saya mengatakan kita ingin hadir di 2045. Mungkin saya sudah tua. Bagian Anda yang milenial bisa menjaga ini. Kita sudah menjaga Indonesia bersatu. Tolong jangan hianati. Kita diganggu ada terorisme, diganggu ada macam-macam. Tapi ketika kita kuat kepada Pancasila, diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, insya Allah kita akan kuat. Dimulai dari diri Anda, oke? Terima kasih. Oke, dimulai dari diri Anda. Oke, terima kasih tentunya untuk Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Itu dia warga Jabar tentunya untuk ngisi kalau bincang asik hari ini. Terima kasih sekali Pak ya. Sehat selalu Bapak ya. Kita ketemu di next episode ya. Dan warga Jabar, jangan lupa untuk selalu menyimak, menonton tentunya podcast Juara di YouTube dan juga menyimak di Spotify podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Kita ketemu di next episode atau episode berikutnya. Sisi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.